Halo para reformers birokrasi, kita ketemu di dalam tema yang baru, yakni apa keterampilan manajerial yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin di dalam birokrasi. Seperti kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu atau kepemimpinan itu memerlukan dua keterampilan, yakni keterampilan memimpin dan keterampilan manajerial. Keterampilan memimpin itu bicara mengenai masa depan. Jadi di tangan pemimpinlah organisasi itu mau dibawa kemana sebenarnya organisasi. Jadi dia harus memiliki visi kepemimpinan. Karena itu waktunya habis digunakan untuk memikirkan mau dibawa kemana ini organisasi dan pimpinnya. Dan keterampilan kedua adalah keterampilan manajerial. Ini berbicara mengenai saat ini, dalam arti bahwa habis waktunya sehari-hari dalam rangka apa? Untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang sudah diambil. Nah, ini dua hal yang berbeda. Satu berpikir masa depan, satu berpikir saat ini. Tema kita ini bicara mengenai berpikir saat ini, yakni keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana keterampilan manajerial itu memberi manfaat bagi organisasi? Kepemimpinan yang baik itu dapat menembus semua tingkatan di dalam organisasi, sehingga mampu memastikan bahwa seluruh fungsi-fungsi di dalam organisasi itu berjalan dengan lancar dan sekaligus dapat membantu anggota dan tim di dalam organisasi bersama-sama dengan pimpinan melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif. Kepemimpinan yang berkualitas akan mampu memupuk persatuan, mempromosikan dan mengelola organisasi dengan cara-cara yang lebih baik. Dengan pola komunikasi yang terbuka dan transparan, pemimpin dapat meminta setiap individu agar mau berkontribusi dalam berinovasi. Maka orang terinspirasi untuk memberikan upaya mereka yang terbaik bagi organisasi karena dipimpin oleh orang yang memiliki keterampilan manajerial yang baik. Untuk menghasilkan produk yang sukses, maka organisasi harus memiliki skill manajerial yang dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi. Nah, salah satu masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi adalah bagaimana menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam hasil yang tepat di bidang yang dianggap penting oleh pimpinan. Karena itu seorang pimpinan yang baik itu akan senantiasa meminta masukan dari anggota tim di dalam pengembangan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Nah, dengan cara ini, tim secara keseluruhan mampu diinvestasikan ke dalam program atau proyek atau pekerjaan yang diharapkan menghasilkan inovasi yang semakin meningkat kualitasnya. Nah, untuk mendorong penerapan tujuan organisasi oleh anggota tim individu ini, maka seorang pemimpin itu harus mampu menunjukkan kepada anggota timnya bahwa pegawai yang dihargai oleh pimpinan dengan cara mendengarkan dan menghormati saran-saran dari bawahannya dan mengakui kontribusi pekerjaan dari para bawahannya. Seorang pemimpin itu penting mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi. Karena itu, seorang pemimpin harus menerapkan sistem penghargaan kepada anggota organisasi dalam kaitan membantu pencapaian tujuan strategis organisasi. Sehingga perubahan yang terjadi merupakan hasil perkawinan antara pencapaian tujuan individu dan tujuan perusahaan. Nah, mengapa seorang pemimpin itu membutuhkan keterampilan manajerial? Harus jelas bahwa seorang pemimpin itu membutuhkan kemampuan manajerial. Meskipun menurut definisi tradisional, seorang pemimpin itu mengarahkan visi organisasi dan manajer menetapkan operasi tertentu. Seorang manajer masih membutuhkan tentu keterampilan kepemimpinan agar efektif. Perlu diulangi bahwa lingkungan organisasi yang berubah dengan cepat mengharuskan seorang manajer mengambil gambaran yang lebih besar, pendekatan yang lebih fleksibel yang sering kita kaitkan dengan para pemimpin. Seorang pemimpin manajerial mengeksplorasi kepemimpinan yang lembut tentu, di mana saja sehingga pegawai merasa memiliki ketertarikan kepada pimpinannya. Moral anggota tim akan mendapat manfaat dan mereka diperlakukan seperti rekan kerja. Sebuah tim dapat sampai pada solusi kreatif terhadap masalah baru dengan membuka proses pemecahan masalah. Seorang manajer tentu tidak dapat mengelola orang, dia hanya dapat mengelola aktivitas sumber daya dan alur kerja. Karena seorang manajer hanya dapat mengatur bagaimana orang menghasilkan hasil. Salah satunya pilihan bagi pimpinan manajerial adalah memimpin orang.
bukan mengelola, apalagi lingkungan organisasi saat ini sudah transparan dan memerlukan kolaborasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa saja ciri-ciri pimpinan yang mampu berperan sebagai manajer. Nah, seorang pimpinan adalah sosok kunci dalam organisasi, karena itu pimpinan harus memiliki keterampilan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, beberapa cara pemimpin yang mampu berperan selaku manajer itu adalah, pertama, dia harus mampu berkomunikasi dan efektif melalui hierarki organisasi yang ada. Kreatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh bawahan, mudah beradaptasi dan fleksibel dalam melakukan pendekatan terhadap bawahan, terbuka untuk ide-ide baru dari bawahan atau tim, pemahaman yang baik tentang perilaku pegawai, dan memiliki pandangan yang komprehensif terhadap lingkungan organisasi termasuk cara mengoptimalkan kinerja organisasi. Nah, aspek-aspek apa saja kepemimpinan manajerial itu adalah dia harus lebih fokus pada orang-orang yang membuat perubahan terjadi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengasah area di mana dia dapat membawa orang ke dalam proses dengan cara yang tepat. Mau mendelegasikan ke anggota tim mereka. Hal ini mendorong partisipasi dan kontribusi bawahan terhadap keberhasilan organisasi. Harus bisa melatih pegawai dan bisa membangun keterampilan dan memicu moralnya lebih tinggi, sehingga anggota tim menerima pembinaan lebih kompeten dalam pekerjaan mereka dan lebih bahagia karena pimpinannya mau melatih mereka. Seorang manajer itu dia harus menjadi pendengar yang efektif dan aktif. Ini merupakan bagian penting dari menjadi komunikator yang efektif dan seringkali diabaikan oleh seorang pimpinan. Seorang manajer harus mampu mengembangkan hubungan yang bermakna di antara anggota tim. Karena itu tugas pimpinan bagaimana mendapatkan kepercayaan anggota tim dari pimpinannya dan bersikap autentik dan tertarik pada masalah-masalah yang dihadapi oleh tim. Selesaikan persoalan-persoalan dengan anggota tim dan senantiasa memandang bahwa untuk mengatasi itu memerlukan keterampilan dan pengetahuan dari bawahan. Nah, bagaimana gaya keterampilan seorang manajer diterapkan itu? Maka jika seorang manajer memiliki tim yang sangat kompeten dan terampil, maka gaya kepemimpinan yang digunakan tentu lebih terbuka dan demokratis. Nah, gaya ini cocok ketika anggota tim itu sangat mandiri dan menghargai kemampuan timnya untuk membuat keputusan. Anggota tim itu yang berpengalaman seperti ini memang harus kemudian dalam mewujudkan tujuan organisasi itu diarahkan saja karena mereka sudah relatif cukup memiliki pengetahuan yang baik dan sudah mampu untuk menghadapi tantangan. Karena itu menghasilkan produk yang lebih optimal itu bisa diperoleh dari anggota tim yang seperti ini. Maka karena itu pimpinan harus memberi mereka tingkat otonomi yang lebih luas. Tentu seperti ini pimpinan bisa menerapkan gaya manajerial yang lebih direktif atau otoriter jika kemudian pimpinan merasa bahwa pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tim itu belumlah baik. Karena itu sikap otoriter bisa saja digunakan agar supaya mereka bisa sesuai dengan arah yang diharapkan oleh pimpinan. Kepemimpinan transaksional itu sangat mirip dengan kepemimpinan otoriter. Di dalam kepemimpinan transaksional itu pemimpin mengharapkan bawahannya itu untuk melaksanakan visi dia. Gaya ini sebagian besar dasarkan pada kepribadian pemimpin dan bukan pada tuntutan tugas atau lingkungan. Nah, tentu kelemahan dari pendekatannya adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan pergantian yang tinggi dalam tim karena individu yang berbakat dan cerdas biasanya tidak dipenuhi dalam mengikuti perintah atasan seperti robot gitu. Karena dia ingin diberikan otonomi yang lebih luas. Seorang pemimpin transformasional tentu menginspirasi kesetiaan dan kepercayaan pada timnya dengan menciptakan visi bersama. Nah, dengan mempersiapkan timnya untuk menangani tantangan pekerjaan dan dengan pemimpin yang penuh dengan energi dan karisma ini, maka bisa berkolaborasi menjadi sebuah tim yang sangat cocok di dalam membawa organisasi ke arah pencapaian visi dan tujuan organisasinya. Nah, bagaimana seorang pemimpin ini atau manajer dapat menampilkan kepemimpinan yang baik? Maka itu bisa menunjukkan dengan cara apa? Jika pimpinan itu mampu menjadwalkan rapat misalnya
dan memberikan contoh yang baik. Jangan kemudian pimpinan yang justru datang terlambat sehingga anak-anak anggota biasanya agak kecewa. Lalu membangun tim, ya, tentu ini harus membangun jaringan di dalam tim, bahkan berupaya untuk membangun jejaring dengan para mitra yang berada di luar. Dia juga harus menjadi contoh, jangan pernah meminta tim Anda untuk melakukan tugas yang tidak siap atau tidak diinginkan untuk mereka lakukan. Yang berikutnya saya kira pimpinan harus jujur ya dalam menilai pekerjaan bawahan. Jangan menunjukkan sikap subjektif. Jangan juga melampaui batas dalam hal otoritas yang Anda miliki. Jadi membuat tuntutan yang tidak masuk akal dari tim Anda hanya akan menimbulkan permusuhan, bukan malah meningkatkan kinerja. Selain itu, pimpinan harus bersikap realistis, tetapi juga optimis gitu. Nah, ini yang harus juga dimiliki oleh seorang manajerial. Harus mampu memanfaatkan diri seorang pemimpin untuk mampu menjadi mentor yang baik bagi bawahannya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia tahu betul kapan harus mendapatkan bantuan atau nasihat. Dan yang kedelapan saya kira ya umpan balik menjadi sangat penting, sekaligus memberikan sinyal kepada tim dan bawahan Anda bahwa pimpinan itu sangat menghargai masukan mereka. Sehingga diharapkan bahwa anggota tim itu akan membalas kepercayaan pimpinan pada ide-ide mereka ya dengan kesetiaan dan dedikasi mereka untuk kesuksesan tim. Nah, berdayakan anggota tim ini penting, jadi tentu harus bisa mengizinkan tim seorang pimpinan itu untuk melakukan tugas-tugas dengan otonomi yang lebih banyak. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sejauh mana kualitas kepemimpinan Anda di dalam konteks ini. Dan tentu seorang pimpinan harus mampu meningkatkan efisiensi tim dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Sekaligus harus bisa meningkatkan moral dengan menunjukkan kepada tim Anda itu bahwa pimpinan itu mempercayai bawahannya. Ketika orang dipercaya untuk tampil, maka mereka akan berani untuk melakukan. Yang berikutnya saya kira adalah kembangkan fleksibilitas. Nah, untuk mengatasi lingkungan yang sangat dinamis seperti ini, maka tentu harus terus berubah. Kalau seorang pimpinan dan bersikap memiliki keterampilan manajer, maka tim itu merupakan pemimpin yang baik dan harus fleksibel di dalam pendekatan mereka terhadap tantangan yang akan segera dihadapi oleh mereka. Sehingga organisasi yang efektif dan produktif itu terdiri dari tim individu yang dipimpin oleh seorang manajer yang mampu mewujudkan kualitas kepemimpinan yang baik. Inilah saya kira tips bagaimana memerankan diri seorang pimpinan yang memiliki keterampilan manajer yang baik. Saya kira inilah yang ingin disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.